Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis para terdakwa kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap Siti Khotimah dengan pidana 4 tahun penjara. Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT menilai proses sidang ini merupakan bukti penegak hukum yang belum berpihak kepada pekerja rumah tangga korban KDRT. Terlebih, korban Siti menderita secara fisik dan juga mental berkepanjangan. Kita akan membahasnya bersama Siti Khotimah selaku korban kekerasan dan juga pengamat hukum Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Mas Reza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mbak Siti terlebih dahulu. Mbak Siti, bagaimana tanggapan Anda terhadap hasil vonis kemarin? Mbak Siti silakan. Sangat mengecewakan. Terus belum ada sebandingan apa yang mereka lakukan pada saya, dan masih benar-benar belum adil. Begitu, Pak. Baik, yang Anda rasakan adalah belum ditemukan adanya keadilan terhadap apa yang sudah dilakukan dan juga apa yang Anda rasakan saat ini. Tapi saya menuju ke Pak Heri. Pak Heri, menurut Anda dari hasil vonis yang diberikan kemarin, apakah memang sudah sesuai apa yang dilakukan oleh para terdakwa ini dengan apa yang mereka dapatkan dari vonis kemarin? Ya, begini Mas Reza, bahwa hukum itu kan biasanya bersifat umum ya, sedangkan keadilan ini kan sifat individual. Maka ketika kita bicara tentang keadilan, maka bisa saja perspektifnya berbeda-beda. Terutama pasti bagi korban inginnya pelaku dihukum seberat-beratnya, semaksimal mungkin. Nah, kalau kita lihat dari pasal yang digunakan dalam menjerat para terdakwa, ini kan ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ya, Undang-Undang Nomor 23 2004, kemudian ada disandingan dengan KUHP juga, pasal 351, penganiayaan dengan luka berat, di mana kalau luka berat itu bisa saja membahayakan kehidupan seseorang, bisa bahkan berakibat kematian di ujungnya, mengancam untuk terdapat mungkin ada kemungkinan kematian di sana, dan juga katakanlah ada organ yang tidak bisa berfungsi lagi secara baik setelah dilakukan penganiayaan itu. Nah, kalau kita lihat dari konstruksi pasal yang digunakan, memang ketentuan pasal 44 kalau saya nggak salah di Undang-Undang Penghapusan KDRT tadi, itu ancaman maksimal pidananya adalah 10 tahun penjara. Nah, kalau kita lihat putusannya 4 tahun dan ada yang 3 tahun sekian kalau tidak salah ya, kan ada beberapa tersangka kan, perkara ini. Ya, memang bisa saja kita maknai sebagai satu keadilan yang sifatnya baru prosedural, belum secara substantif, karena penghitungan terkait dengan restitusi ganti rugi yang dilakukan oleh para pelaku itu kan memang kalau kita tanyakan sama Mbak Siti Khotimah sebagai korban ya mungkin itu tidak akan sebanding dengan apa yang sudah diterima atau perlakuan dari para terdakwa tadi kan. Nah, jadi kalau kita lihat perspektif tadi mungkin saja ini bisa dianggap tidak adil tentunya bagi perspektif korban di situ ya. Belum lagi kalau kita lihat dalam hal ancaman pidana maksimalnya 10 tahun, tapi kemudian putusannya hanya 4 tahun sekian tadi. Nah, ini kan kita harus melihat apakah tuntutan kemarin juga sama persis dengan putusan yang saat ini dibacakan, sehingga akhirnya mungkin saja hakim melihat bahwa ya ini sesuai dengan apa yang dimintakan oleh jaksa penuntut umum kan. Jadi persoalan dalam sistem peradilan pidana kalau kita bicara putusan itu di ujungnya Mas Reza, tapi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu memang harus dijaga betul agar ketika nanti pada ujungnya adalah putusan, putusan itu adalah memang berdasarkan pada keadilan tadi. Nah, dalam perspektif ini yang harus kita munculkan di sana ya, walaupun tujuan hukum itu kan ada keadilan, kepastian hukum, ada kemanfaatan. Tapi kadang kalau kepastian hukum hanya bicara pada peraturan tertulis saja. Nah, sedangkan kalau keadilan ini kan dalam perspektif yang belum tentu dalam kepastian hukum itu bicara juga tentang keadilan dan kemanfaatan itu sendiri dalam satu aturan hukum. Nah, dalam kasus-kasus semacam ini tentu kalau kita lihat semangatnya dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT misalnya 23 tahun 2004 itu kan ada berkaitan dengan kekerasan seksual, ada kekerasan fisik dan juga psikis kan. Nah, apa yang dialami oleh Mbak Siti Khotimah ini nanti boleh ditanyakan ke beliau langsung ya. Itu mungkin ada secara fisik dan psikis juga. Nah, ini kan untuk pemulihannya tidak mudah begitu ya.
Ini yang seharusnya bisa ada efek jera di sana. Walaupun dalam konteks beliau adalah asisten rumah tangga, ini kan juga dia punya hak asasi sebagai seorang manusia yang perlu dihormati juga. Nah, penghapusan tentang diskriminasi juga adalah satu hal yang didorong dalam undang-undang penghapusan KDRT tadi. Maka seharusnya undang-undang ini sebagai leg spesialis yang ditonjolkan. Tapi kalau kita lihat dari ancaman maksimal dan putusannya hanya tidak sampai setengah mungkin ya dari apa yang diputuskan dari ancaman pidana tadi, ya mungkin publik bisa menilai hal ini memang jauh panggang dari apinya begitu ya, terlalu jauh antara pandangan publik terkait dengan ancaman pidana tadi dengan putusan yang dikeluarkan. Tapi bagaimanapun kita harus menerima dan menghormati putusan hakim ya, karena hakim dalam konteks Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kan adalah dia memeriksa, mengadili dan memutus perkara terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Nah, jadi dalam konteks ada alasan yang meringankan, ada alasan yang memperberat hukuman seseorang, tapi kayaknya memang agak lebih banyak ke alasan memperingan tadi ya. Misalnya orang ini belum pernah dihukum sebelumnya, sudah memberikan restitusi. Baik. Padahal tadi harapan sebaliknya, harusnya banyak alasan yang bisa digunakan untuk memperberat dengan melihat kronologi perkara tersebut. Begitu Mas Reza. Baik. Pak Heri, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai hal-hal yang meringankan. Tapi saya menuju Mbak Siti terlebih dahulu. Mbak Siti, tadi Anda katakan memang hal-hal yang Anda rasakan ini tidak sebanding dengan putusan yang ada kemarin. Tapi apa yang membuat hal-hal yang membuat Anda merasa ini berat dan Anda merasa tidak adil begitu atas putusan ini, Mbak? Karena yang dilakukan sama pelaku itu tidak sesuai, Pak. Terus sama hukumannya juga itu belum sebanding apa yang saya rasakan saat sekarang ini. Baik. Apa yang sebenarnya Anda rasakan pada saat kejadian sampai dengan saat ini begitu? Karena memang jika dilihat masih ada bekas ataupun masih ada sisa dari yang sudah dilakukan terhadap para terdakwa terhadap Anda sampai dengan saat ini. Yang sekarang masih membekas itu yang di kaki saya, begitu tidak kayak anak sebelumnya, terus juga rambut, badan penuh udah membekas semua, penuh cakaran yang apa yang mereka lakukan terhadap saya. Terus sampai di bagian dia juga melakukan seksual kepada saya pakai alat sumpit. Terus sampai alat makan itu buah pisang dimasukkan kepada anus, Pak. Bagian dari itu, terus juga melakukan kekerasan lain juga di borgol, di rantai, di kandang anjing. Terus melakukan kekerasan juga yang lain, apa yang mereka inginkan terhadap saya. Baik, dari kabar yang saya dapatkan, trauma ini juga masih Anda terus rasakan sampai dengan saat ini? Masih, Pak. Baik, saya menuju ke Pak Heri kembali. Pak Heri, tadi Anda mengatakan hal-hal yang meringankan justru lebih banyak diberikan pada saat vonis kemarin begitu ya. Yang cukup menarik di sini adalah pemberian restitusi 275 juta dan juga bantuan 200 juta dimasukkan dalam hal yang meringankan. Pendapat Anda seperti apa? Ya, sah-sah saja ya sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif hakim menilai ya, tapi seharusnya itu kan bagian dari kewajiban ya, bukan lagi sesuatu yang sebenarnya jadi privilege ketika dilakukan. Jadi bukan, jadi kita harus membedakan mana hak, mana kewajiban. Nah, kewajiban hukum bagi yang melakukan tindak pidana semacam ini untuk memulihkan trauma tadi ya, kemudian juga memulihkan dari kondisi fisik seseorang, dalam hal ini korban, itu kan dia harus masih ada pengobatan lanjutan kan, itu kan nggak mungkin ditanggung oleh korban, oleh Mbak Siti Khotimah tadi kan. Jadi memang itu dibebankan kepada pelaku, karena itu disebut sebagai, namanya dalam hukum adalah restitusi Mas Reza. Nah, ini konteks yang seharusnya dimaknai bukan
melulu untuk melihat sebagai apa katakanlah hal yang positif sebagai suatu tindakan moral, tapi kewajiban moral yang harus dilakukan. Nah, karena ya akibat dari hal tersebut juga sebenarnya tidak sebanding kan impact yang dihasilkan dari tindakan pidana yang dilakukan bukan hanya satu orang tadi Mas Reza, tapi secara bersama-sama kan. Ada beberapa orang dan dilakukan secara terus-menerus, mungkin tidak hanya satu hari. Karena itu kalau nggak saya salah mencatat di situ ada perbuatan berlanjut di dalamnya. Karena itu dilakukan terus-menerus sampai pada ujungnya adalah membuat seseorang itu menjadi katakanlah cacat secara fisik, kemudian secara emosional tersakiti atau terluka. Nah, ini kan butuh waktu untuk kemudian merecovery semua itu, dan itu sebenarnya nggak bisa dikalkulasi secara materi ya, secara ekonomi pastinya, karena seseorang yang sudah dirugikan dalam konteks ini udah pasti tidak bisa dinilai secara mudah secara ekonomi. Tapi oke lah kita terima itu sebagai suatu hal yang dilakukan bentuk manifestasi dari sebuah pertanggungjawaban. Tapi layak itu tidak seharusnya menjadi catatan kebaikan saja, apalagi kalau sudah masuk ke proses lanjutan hukum. Mungkin harapan saya itu terjadi jauh sebelum misalnya masuk ke proses persidangan. Kalau memang itu dilakukan sebelumnya, berarti kan nawaitu atau niatnya sudah dimaknai sebagai suatu niat kebaikan ya, bukan karena misalnya last minute misalnya sudah mau masuk ke proses hasil akhir untuk memberikan sinyalemen positif kepada hakim misalnya. Nah, ini di ujungnya ditempatkan hal itu. Jadi menurut saya proses itu kan sudah jauh hari bisa dilakukan misalnya di LPSK kan, karena lembaga yang kemudian punya hak untuk atau kewenangan untuk bisa melanjutkan proses tersebut kepada korban adalah LPSK. Nah, tapi sekali lagi yang disayangkan adalah hal ini kemudian seakan-akan mengcover tindakan yang dilakukan sebelumnya. Tapi kita perlu untuk melihat putusan ini secara utuh ya, dari pertimbangan hukum hakim itu seperti apa, sehingga kemudian putusan ini akhirnya adalah jauh dari harapan tadi. Tapi kan upaya hukum itu bisa terus dilakukan oleh Mbak Siti Khotimah dengan misalnya sudah menunjuk kuasa hukum sehingga bisa memberikan arahan apakah mengajukan upaya hukum banding atau bagaimana begitu kan, dalam konteks misalnya minta kepada jaksa, karena ini kan jaksa yang mewakili kepentingan korban ya. Pasal 67 KUHP kan memberikan ruang terbuka bagi terdakwa ataupun katakanlah jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding kalau mereka ada salah satu pihak yang tidak kemudian menyetujui atau bersepakat dengan putusan yang sudah dilakukan oleh majelis hakim, dan itu ruang konstitusi yang diberikan dalam konteks ranah hukum. Baik, baik. Memang sebanyak apapun uang yang diberikan begitu, apalagi suatu kewajiban yang tadi Anda bilang restitusi tadi, tidak akan mengembalikan trauma-trauma yang sudah dirasakan oleh Siti. Tapi saya ke Mbak Siti kembali, Mbak Siti, setelah tadi kemarin juga dikatakan bahwa uang dari restitusi sudah diberikan, uang bantuan juga sudah diberikan. Selain itu, Anda dan juga keluarga Anda sudah mendapatkan apa? Apakah memang keluarga dari terdakwa ini sudah meminta maaf kepada Anda dan keluarga atau melakukan apa begitu? Kalau menerima uang bantuan ya yang wakilkan ayah saya. Kalau yang dari restitusi 275 yang sebelumnya itu belum di tangan bapak saya, masih ditahan di PN. Kalau kendala soal udah mendapatkan itu yang kemarin katanya bilang bantuan tambahan 200 juta tersebut udah bapak menandatangani kemarin pas keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, permintaan maaf apakah Anda sudah dapatkan, Mbak? Permintaan maaf kepada saya sih kayaknya kemarin sudah diwakilkan sama ayah saya. Sudah diwakilkan. Baik, Mbak Siti, berikutnya apa yang akan Anda lakukan? Apakah ada rencana untuk banding atau mungkin akan menggugat secara perdata atau seperti apa langkah yang akan Anda ambil? Ingin memperlanjutkan
melanjutkan kasus ini lagi karena belum belum karena belum merasa belum terungkap semua lah Pak. Itu terus juga ada yang belum dimasukin di perdataan hakim juga begitu. Oke, apa yang belum terungkap tadi Anda katakan? Apa yang akan tuntutan lain yang akan Anda lakukan? Baik. Kekerasan seksual, Pak. Kekerasan seksualnya belum masuk kemarin ya laporannya ya? Belum. Baik. Saya ke Pak Heri. Kembali Pak Heri, ini yang cukup menarik di sini adalah data dari Jala PRT yang mengatakan sebenarnya banyak sekali kasus kekerasan terhadap PRT yang ternyata tidak direspons laporannya oleh polisi. Misalnya hanya berujung pada mediasi atau damai hingga membuat tidak adanya efek jera, termasuk juga hukuman ringan seperti ini. Menurut Anda, apakah hukuman ringan yang tadi kita bahas bahwa sudah di bawah dari setengahnya 10 tahun, setengahnya 5 tahun, tapi ini 3,5 sampai dengan 4 tahun, apakah ini tidak akan membuat efek jera ke depannya? Ya, kalau kita bicara hukum sebenarnya panjang banget ya, Mas Reza, ya, untuk membahas sebuah putusan itu. Kita akan melihat dari pembuktiannya, dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan ya. Baru kita bisa hatam itu untuk mengatakan bahwa ini memang tidak memenuhi rasa keadilan atau tidak ya. Yang saya khawatir itu ada pertimbangan yang ketika bicara dalam konteks keadilan misalnya adalah bicara tentang suatu fakta. Atau berdasarkan pada satu logika hukum. Karena kalau bicara adil itu kan bicara tentang norma yang baik dan yang buruk kan. Nah ini kan berkaitan dengan fakta yang dihadir di persidangan kemarin seperti apa. Nah dalam hal ini sebenarnya dorongan kita adalah tentu equality before the law. Asas persamaan di muka hukum itu kita pegang teguh ya. Bahwa undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sekali lagi itu kan bicara dalam konteks yang lebih luas untuk tidak boleh ada diskriminasi ya. Kemudian itu penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena bahasanya adalah hak asasi manusia, maka setiap individu tidak melihat dari katakanlah status sosial atau pekerjaan seseorang kan. Jadi semua punya hak yang sama untuk dilindungi. Nah dalam proses peradilan, apakah kemudian diselesaikan lewat jalur restoratif justice misalnya, itu kan pasti ada pertimbangan hukum dari penyidik misalnya. Dan itu pasti adalah berdasarkan pada kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak. Dan biasanya bukan tindak pidana yang berat sifatnya, masuk kategori misalnya tindak pidana ringan dan masih bisa dimungkinkan upaya hukum untuk proses di luar dari pengadilan gitu ya. Tapi dalam konteks kalau saya melihat sekilas dari kasus yang dialami Mbak Siti Khotimah, saya juga merasa empati, simpati terhadap apa yang terjadi sama Mbak Siti Khotimah. Tapi dalam konteks ini kan kita bisa lihat kejahatan ini dilakukan tidak hanya satu orang terus-menerus begitu ya. Tadi sudah beberapa perbuatan yang sempat disampaikan oleh Mbak Siti Khotimah dalam wawancara ini kan, itu menurut kita juga sebenarnya sudah, mohon maaf, sudah tidak memaknai sebagai penghargaan atau penghormatan terhadap seorang manusia kan begitu. Nah mungkin itu sebenarnya faktor yang menjadi concern dalam kasus-kasus yang dialami dalam kekerasan dalam rumah tangga ini ya, khususnya yang menimpa misalnya rekan-rekan seperti Mbak Siti Khotimah, yaitu asisten rumah tangga. Jadi ini yang kemudian jangan dimaknai sebagai adanya diskriminasi nih, perbedaan, kemudian tidak diproses hukum. Maka penyidik harus terbuka untuk menyampaikan, misalnya dihentikankah kasusnya atau dimediasikah atau dilanjutkankah, itu karena apa? Tentu harus berdasarkan pada nilai-nilai keadilan kan. Tujuan hukum tadi saya sudah singgung, ada kepastian hukum juga, ada kemanfaatan, tapi kan pasti dimaknai dalam konteks orang berperkara di pengadilan adalah pasti memohon keadilan. Kalau sampai ke pengadilan itu mereka sudah dimaknai atau disebut sebagai para pencari keadilan, Mas Reza. Bukan lagi para pencari kepastian hukum, bukan lagi para pencari kemanfaatan. Maka dominannya dalam putusan, dalam satu proses penegakan hukum tentulah keadilan. Itu kira-kira Mas Reza. Baik, karena besar harapan kita kejadian ini tidak terulang kembali, karena dari data yang saya dapatkan sudah ada lebih dari 800 kasus kekerasan terhadap KDRT setiap tahunnya yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Terima kasih sudah berbincang bersama kami Siti Khotimah selaku korban kekerasan serta pengamat hukum Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat malam.
Sama-sama Mas Reza, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.